بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآله وأصحابه وذرياته وإلى جميع العلماء والمؤلفين خصوصا الإمام الغزالي وأخونا وبإنا وأباتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا خصوصا بالزبير وزوجتيه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Dulu nggih? Fa idza balagta mangko ing dalem nalikane. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza balagta mongko ing dalem nalikane sampai sapa sira gharadaka ing tujuan sira. Kalau kamu sudah sampai kepada tujuanmu, tujuannya apa itu? Menundukkan terhadap itu ya, menundukkan terhadap ini fisik kita ya, ditundukkan. Itu kan ada ya, apa itu? Ada syahwat, ada apa lagi itu? Pokoknya anggota-anggota tubuh, ada perut, ada tangan, ada segalanya itu ya. Kemudian ada rasa marah, ada rasa dan seterusnya itu sudah kita tundukkan. Berarti tujuannya sudah selesai ya. Faqawim mongko muqawamah sapa sira. Napa niku muqawamah niku maknane ya? Merangi sapa sira, bertahan, mempertahankan diri gitu ya. Sapa sira biha kelawan iki asyahwat tadi. Kalau kamu sudah bisa menundukkan syahwatmu, sudah menunjukkan itu pokoknya ya yang kemarin itu disebut ya, mungkin ya syahwat-syahwat itu ya. Biha kelawan asyahwat, bertahan dirimu untuk mempertahankan diri dengan syahwat-syahwat itu. Tahta qadamaika, ing dalam ngisore delamaan sira. Tahta qadamaika itu maksudnya dijadikan kendaraan, dijadikan sebagai sandal untuk berjalan, untuk melangkah ya, untuk dijadikan sepatu gitu. Kemana-mana kita menggunakan ini untuk melawan, untuk mempertahankan diri. Itu justru pakai apa? Ini kepentingan perut, kepentingan syahwat, kepentingan tangan gitu. Warji' lan baliya sapa sira ila makani sa'adatika, marang panggonan kebahagiaan kamu.
Wa dzalikal makanu ta mengkono-mengkono panggonan. Ya, kita kan ini ya, bisa marah ya. Marah itu yang penting, marah itu bukan jelek, tapi kita tempatkan pada tempatnya gitu loh. Dan kalau ada anak kecil dimarahi orang besar lalu mau dipukul, kita kan perlu marah ya. Biar nah itu kita tempatkan kepada posisinya yang pas. Nah, itu artinya kita menggunakan syahwat itu untuk kepentingan yang baik. Letakkan itu di kaki kamu, artinya kamu yang menguasai, yang menempatkan. Jangan marah itu menguasai kita, ya. Kapanpun kita marah terserah marahnya. Disuruh nafsu marah, ya cepat marah, bukan gitu ya. Kita datangkan marah ke sini, ini kayaknya ada yang perlu dimarahi, ya, gitu. Bahkan kita marah itu bisa dikontrol. Sebaiknya orang ini saya marahi hari apa ya, nah, itu bisa, ya kan? Kalau kita tidak bisa mengontrol, kita yang dikontrol. Sewaktu-waktu kita bisa marah. Tapi kalau kita bisa mengontrol itu, kita bisa bikin jadwal. Hari Senin saya mau marah sama kamu. Nah, gitu. Sama seperti menjadwal makan. Kalau kita tidak menjadwal makan, makan yang menjadwal kita. Kapan-kapan pun kita diajak makan, jam 12 malam diajak makan, jam 1 diajak makan. Terus ada lagi yang ngajak, silahkan, apa aja. Tapi kita yang mengontrol makan. Nah, itu namanya faqawim biha tahta qadamaika. Letakkan di bawah kakimu. Biar kita yang bisa menentukan. Itu ya. Kita perlu bermain. Tapi bukan bermain yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol bermain. Kapan waktunya bermain? Bukan kok setiap saat, setiap waktu, ayo main. Nah gitu. Kita yang apa? Mengontrol. Gitu. Nah, kamu sendiri posisinya di mana? Irji' ila makani sa'adatika. Posisi kamu menempati tempat di mana kamu bahagia, dekat dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nafsunya diletakkan di mana? Di kaki. Kalau kita perlu menghadirkan, kita hadirkan. Saat zikir-zikir sudah mulai tidak kuat, karena roh kita ini kan menempati jasad kita. Kalau jasadnya lemah, ya ruhnya ikut lemah. Kelihatannya kok sudah enggak enak ini, kayaknya perlu diajak makan dulu ini. Nah, makan. Nah, kita yang mengontrol semuanya. Bukan kita yang dikontrol, tetapi kita yang mengontrol gitu. Kita punya kekuatan 24 jam itu untuk tidur sekian, bangunnya sekian. Kapan bangunnya, kapan tidurnya, ya, kita yang mengontrol. Bukan kita yang dikontrol. Kalau kita yang dikontrol, enggak ngantuk, sampai jam 3 enggak ngantuk, jam 4 enggak ngantuk, mau subuh ngantuk, tidur. Karena kita yang dikontrol oleh nafsu tidur kita. Bukan kita yang mengontrol tidur kita. Bisa dikontrol? Bisa. Semuanya bisa dikontrol. Nah itu faqawim biha tahta qadamaik. Letakkan itu semuanya di bawah kaki kita. Kita sendiri berada di mana? Irji anta ila makani sa'adatika. Wa dzalikal makanu ta mengkono-kono panggonan, tempat di mana kita meletakkan sebagai tempat kebahagiaan tadi, iku maqararu khawasi al-hadrah al-ilahiyah. Panggonan tetepe orang-orang khusus
orang-orang khususnya al-hadrah al-ilahiyah. Ya, kita menyebut Allah itu al-hadrah ilahiyah karena Allah itu tidak bertempat. Ya, keharibaan Tuhan, bukan di Tuhan itu sendiri. Orang-orang khususnya. Kalau kita sudah bisa begitu, ya, tempat kita memang di sana itu. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan al-hadrah al-ilahiyah. Manusia spesial, temannya para malaikat. Wa qararul awami utawi qararul awam iku darajatul jannah. Tempat netapnya orang awam itu adalah derajat-derajat surga. Ya itu. Kalau orang awam berpikirnya itu adalah surga. Tapi kalau orang ini ya surga, tetapi surga yang tidak lagi surga dalam bentuknya yang fisik. Fisik iya ya, tetapi juga ada tempat khusus dalam bentuknya yang bersifat al-qalbu. Kalau orang awam itu surga itu yang dipikirkan adalah apelnya, airnya gitu ya, kendaraannya, bajunya. Tapi kalau orang khusus itu kebayangannya adalah kita di sana berada di dekat al-hadrah al-ilahiyah. Kebahagiaan itu sudah berbeda gitu ya. Fatahtaju mangka butuh sapa sira ila ma'rifati hadhil ma'ani, untuk mengetahui ikilah pira-pira makna. Hatta ta'rifa sehingga ngerti sapa sira min nafsika sangka dirimu syai'an ing suci-suci qalilan ingkang sithik. Sehingga kamu tahu sedikit saja. Karena banyaknya ya kita tidak tahu, wong sudah dinyas dalam Al-Qur'an. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Kita yang tahu yang sedikit ini saja. Kalau keseluruhan nafsunya kita tidak tahu. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa. Nah, yang sedikit ini pun sudah sangat membantu di dalam membahagiakan diri kita. Fa kullu man mongko utai saben-saben wong lam ya'rif ingkang ora ngerti man hadhil ma'ani ing kira pira-pira makna penjelasan-penjelasan tadi. Ya, mungkin kita masih muda. Oh ini ya, karena yang dihitab ini masih muda-muda ya, semua fisiknya masih kuat semuanya. Sehingga kebahagiaan itu sepertinya ada di alam fisik. Nanti ketika usianya sudah mulai menua, fisik-fisik itu sudah tidak lagi prima, makan sudah enggak enak ya, mau makan ini takut ini ya kan. Itu kalau tidak punya cadangan kebahagiaan mental spiritual, belum mencoba untuk memasuki dunia ini, itu kasihan sekali. Dunianya itu rasanya mangkel tok. Ono iki dipangan gak oleh dokter ya, iki gak oleh. Nah terus sing oleh apa? Nah, karena pikirannya cuman fisik. Harus disiapkan. Syai'an qalila. Fa kullu man lam ya'rif hadhihi al-ma'ani ikla ma'ni fa nasibuhu mongko tai bagian man iku minal kusuri sangka al-kusur kulit. Li'annal haqqa karena yang sejati yakun iku ana apa al-haq anhu sangka mengkono man iku mahjuban, itu dihalangi. Kalau orang mempelajari agama tidak seperti ini, ya kan? Mempelajari agama tidak seperti ini, dia hanya mempelajari kulit-kulitnya saja. Yang dia tahu tentang sholat itu hanya takbirnya. Yang dia tahu sholat itu tentang qul a'udzu birabbil falaknya. Yang dia tahu kalau sujud itu bacanya subhana rabbiyal
a'la, kalau ruku itu subhana rabbiyal azimi, kalau tahiyat itu at-tahiyatul mubarakat, kalau haji itu pergi ke Mekah, tapi kepentingannya untuk mengasah diri, untuk membersihkan hati, dia tidak tahu. Dia memahami agama hanya dalam bentuknya yang apa? Kulit-kulitnya saja. Kamu tahu agama itu apa sih? Agama itu yang penting sholat, yang penting puasa. Puasa itu apa sih? Yang penting tidak makan. Terus kalau tidak makan ngapain? Ya pokoknya perintahnya nggak makan, nggak minum. Nah ini, tapi dia sendiri kurang mengerti inti daripada itu semuanya. Ya. Faslun ay hadha faslun. Idza syi'ta nalikane ngarepaken sapa sira an ta'rifa ing arep yen to ngerti sira nafsaka ing awakmu, dirimu, fa'lam mongko ngerti sapa sira annaka ing sak temene sira iku min syai'aini, dari dua hal, terdiri dari dua hal. Ketahuinya kamu itu dari dua hal. Al-awwalu tes yang pertama iku hadal qolabu, iku ikilah wadah. Tempat itu fisik kita. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu namanya kolab. Kolab itu wadah. Ini itu namanya wadah. Nah, gini itu namanya apa? Wadah. Wadah yang membentuk isi. Air itu terbentuk sesuai dengan wadahnya. Bentuknya air itu ya seperti gelas ini namanya apa? Al-qalab, ya. Nah, kita ini terdiri dari wadah ini. Wadah. Wathani utai yang kaping pindho iku yusamatin arani apa? Athani an-nafsa war-ruha. Disebut an-nafsu juga disebut apa? Ar-ruh. Roh kita itu karena wadah iku kayak ngene iki, bentuknya ya kayak gini tuh, enggak akan keluar dari sini. Pokoknya di sini nih. Bentuknya ya sekarang ya ini nih. Piye embuh pokoknya ini iki. Dijiwit krasa lara, ya kan? Sing lara apa nih? Ya kan? Sing lara sikile apa ruhe? Sing dirasa ya. Sing dijiwit sikil kupinge melu lara ta ora? Nek panas ya. Yes, pokoknya inilah. Wa nafsu tawi nafsu wa ya nafsu iku al-qalbu, iku al-qalbu iku ati, ya bisa disebut ati, bisa disebut nafsu, bisa disebut apa? Ruh. Itu pokoknya itu kerja ruh, itu semuanya adalah kerjanya ruh. Itu. Alladzi kang ta'rifu kang ngerti sapa sira ing alidzi bi'ainil batini, dengan mata batin. Kamu tahu hatimu itu karena ada mata batin. Enggak bisa dilihat oleh mata kepala. Endi to rasane iku? Awakmu mangkel mbok delok ora ketok ya. Nanti to mangkelku iki. Ora ketok. Dilihat dari apa? Ainul batin. Kamu bisa bahagia, ya kan? Iso muring-muring, itu yang bisa melihat apa namanya? Ainul batin. Kamu tidak bisa melihat ilmu itu semuanya dengan mata kepala, tapi kamu tahu itu ada. Melihatnya dari mana? Ainul batin. Tapi itu jelas ada. Jelas ada. Dan itu bukan kaki, bukan kepala, bukan apa, ya. Itu. Wa haqiqatuka utawi hakikat sira iku al-batin iku batin. Hakikat kamu itu sebetulnya yang batin itu. Bukan kakinya, itu bukan hakikat kamu.
Kalau hakikatnya itu adalah kakinya, ya, itu kakinya yang diamputasi satu, jempolnya diamputasi, itu tetap kamu itu ya ada, ya bukan itu dibuang udah. Boleh jadi udah jadi apa gitu, tapi kamu bukan itu. Kamu masih kamu itu. Bukan itu. Juga bukan rambut ya. Rambut boleh dipotong-potong. Itu bukan kamu sejatinya. Kamu sejatinya itu yang nempel di dalam badanmu, itu kamu sejatinya. Maka perhatian kita itu seharusnya diberikan kepada yang nempel ini, bukan yang ditempeli ini. Ini juga harus diperhatikan. Karena ada hubungan spesial antara yang ini dengan yang dalam, itu ada spesial. Tapi tetap aja perhatian utama itu seharusnya ada yang di batin itu. Apa yang di batin mempengaruhi yang di luar mempengaruhi batin. Mata kamu itu kalau gunakan yang tidak baik-baik, itu akan berpengaruh terhadap batin kamu. Mbok piye kok iso pengaruh, wis pokoknya ono pengaruhe. Kamu jadi ngelamun yang bukan-bukan, karena yang dilihat juga yang bukan-bukan, yang didengar yang bukan-bukan, hatinya juga bukan. Kalau yang didengar iya, hatinya ya iya, ada pengaruhnya, pokoknya ada pengaruhnya. Ya. Pengaruhnya seperti apa? Tanya sama Gusti Allah yang membikin kita. Kita itu hanya bisa menjelaskan tapi tidak tahu kok bisa gitu, itu gimana? Wallahu a'lam. Ya. Batin, hakikat kamu itu adalah yang batin itu hakikat kamu. Kalau kita mati, kita dikubur, hakikat kita di mana? Tidak tahu kemana. Ya itu yang akan mempertanggungjawabkan terhadap segalanya. Kalau jasadnya, bisa ada orang yang jasadnya dicekel wong kafir, dicacah-cacah, tapi itu bukan kita. Itu jasad yang sedang dulunya ditempeli kita. Tapi ketika sudah mati dicacah-cacah, kita sudah entah tahu di mana, itu bukan kita, itu bukan lagi kita. Dan yang mempertanggungjawabkan yang apa? Nah, itu yang keluar tadi itu yang kamu, ya itu. Kata Al-Imam Al-Ghazali, haqiqatuka batinukah. Kita hafal Quran, ya. Lalu kita mati. Yang hafal Quran yang mana? Ya yang keluar itu. Yang jasadnya sudah enggak hafal Al-Quran itu, dijiwet sudah enggak kerasa apa-apa itu. Li'annal jasada iku awwalu, jasad itu yang pertama. Wa huwa utawi jasad iku al-akhiru, itu juga yang terakhir. Jasad itu yang pertama, tapi juga yang terakhir. Yang pertama maksudnya apa? Ya kan, ketika kita diciptakan kan begitu ya. 40 hari dalam bentuk apa? Mudghah ya. Terus 40 hari dalam bentuk apa? 40 hari alaqah. 40 hari mudghah. Terus 40 hari apa? 40 hari nutfatin ya. Terus 40 hari gimana sih? Nah, itu kan yang pertama kan itu ya. Setelah 3 kali 40, nah baru ditempeli apa? Sawaituhu wa nafakhtu fihi fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi pertama kita itu apa? Jasad. Ya kan diciptakan itu. Tapi itu belum apa-apa. Malaikat juga belum tidak disuruh sujud, belum apa-apa itu. Setan-setan itu juga waktu itu iblis belum disuruh sujud. Baru ketika ketempelan ruh baru disuruh
sujud. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u, jatuhlah kamu semuanya wahai para malaikat, tunduk kepada ini, sajidin, hormat kepada ini. Kapan disuruh hormat? Ketika ditempeli apa? Roh. Berarti intinya di mana? Roh. Berarti yang pertama itu adalah jasad, yang kedua juga yang akhir juga. Yang akhir itu maksudnya akhir untuk diperhatikan. Awal dalam penciptaan itu adalah apa? Jasad. Tapi akhir dalam perhatian jasad. Karena yang diperhatikan pertama itu justru adalah roh, ya. Gitu loh. Wa nafsu ta nafsu iku akhiru. Nafsu itu yang kedua. Nafsu dengan roh, ya itu nama untuk satu benda. Tinggal fungsinya apa? Nafsu itu yang terakhir, artinya wujudnya terakhir, karena ada jasad dulu baru apa? Dikasih roh. Tapi nafsu itu juga yang pertama, sebagai hakikat dirimu. Yang pertama hakikat dirimu itu apa? Nafsu, baru jasad. Jadi secara penciptaan itu lebih dulu apa? Penciptaan zahir kita ini yang turun dulu itu adalah jasad, ya, baru ditempeli roh. Berarti kan yang kedua itu apa? Roh. Tapi sebagai hakikat dirimu yang pertama itu adalah roh, baru jasad. Jasad itu berarti yang pertama karena dia yang ciptaan, baru ditempeli roh. Tapi jasad itu adalah yang terakhir sebagai hakikat dirimu. Karena kalau secara hakikat yang dulu gitu adalah nafsu, roh dan nafsu itu. Kita itu kalau ditanya itu, kamu itu rohnya apa? Ya dua-duanya, ya kita ini ya fisiknya ya batinnya. Tetapi hakikat pertamanya itu bagaimanapun ya apa? Ya batin. Tetapi secara penciptaan ini baru ditempeli apa? Roh. Wa yusamma lan den arani apa mengkono an-nafsu qalban ing ati. Walaisa lan ora ana apa al-qalbu ati iku hadhil qit'ata, ikilah potongan al-lahmiyata ingkang bangsa daging, bukan sing iso dicopot, iso iki ya, iya. Ning atine jero kan ana hati ya. Ya kita belum tahu hatinya manusia ya, tapi kalau hatinya ayam bolak-balik ya. Itu kan, nah bukan itu maksudnya, ya, bukan itu. Kalau itu tidak hanya manusia, semua juga punya hati ya. Walaysa al-qalbu hadhil qit'ata al-lahmiyata allati kang fi sadri ing dalam dodo minal janibil aisari sangka sisi ingkang kiwa. Li'annahu karena saat temene mengkono al-qalbu iku la yakunu iku ana apa qalbu iku fit dawabi ing dalam pira-pira hewan wal mauta lan kedue pira-pira wong mati. Kalau itu sih bukan ini ya, karena kalau yang dimaksud hati itu adalah segumpal darah itu hewan juga punya, orang mati juga masih punya gitu ya, bukan kok terus mati terus antine ilang ya ora ya, tetap ya ono ae ya, karena itu bukan itu yang dimaksud hati, itu bukan itu ya. Tapi itu juga penting gitu, karena posisi semuanya itu tempatnya juga di situ. Dia yang menjadi kendaraannya, kendaraan hati kita yang batin itu kendaraannya ya di situ, memang pusat itu. Berada di situ kendaraannya itu. Wa kullu syai'in utai saben-saben suwiji itu besiru ingkang ningali sirahu ing syai' bi aini zahir, dengan mata zahir, fahuwa mungko iku tawi kullu syai'in tubsiruhu bi aini zahir iku min hadzal alami, sangka ikilah alam yang fisik. Itu semuanya alam fisik.
Alladzi kang yusamma kang den arani apa alladzi diarani alam asyhadati ing alam syahada, alam fisik. Wa amma haqiqatul qalbi lan anapun utawi haqiqate ati falaisa mengko iku ora ana apa al-qalbu iku min hadzal alami sangka ikilah alam. Lakinnahu tetapine al-qalbu iku min alamil ghaibi dari alam gaib. Fahuwa mongko utawi mengkono an-nafsu tawi al-qalbu fi hadzal alami ing dalam ikilah alam iku gharibun iku gharib. Dia sebetulnya asing di dunia ini. Wa tilkal qit'atu ta mengkono sepotong al-lahmiyatu ingkang bangsa daging iku markabuh iku kendaraane al-qalbu. Jadi ada yang namanya kolbu yang sifatnya batin, sing iso ngrasakno lara, sing iso ngrasakno seneng, sing iso bahagia kalau diajak dekat dengan Gusti Allah. Itu bukan fisik, itu alam gaib. Itu enggak bisa dilihat, enggak bisa dicerna, enggak bisa diapa, pokoknya enggak bisa. Itu bagian dari alam gaib. Yang hati yang biasa kita lihat itu tidak alam gaib, itu alamu apa? Asyhadah. Kalau itu miliknya ayam bisa kita makan. Ya, karena itu alamu apa? Asyhadah. Nah, yang ada yang kita ini loh. Kalau sholat itu bisa khusyuk, bisa menikmati. Nah, itu hati kita yang seperti itu masuk dalam alamul ghaib. Bentuke kaya apa angel, gak ngerti apa-apa wis. Pokoke ana tapi mbuh piye iku piye ora ngerti. Qulir ruhu min amri rabbi, itu alam gaib. Itu alam gaib. Kalau yang hati di sini itu alamu asyahadah. Wa kullu a'dha'il jasadi utawi sekabehane utawi macam masing-masing anggota tubuh jasad iku asakiruhu tentarane al-qalbu. Wa huwa utawi al-qalbu iku al-maliku raja. Dia adalah raja. Kaki itu adalah tentaranya, telinga adalah tentaranya. Semua fisik kita ini adalah tentaranya. Rajanya adalah yang ada di alam gaib itu. Yang tempatnya ada di hati yang fisik ini. Itu rajanya. Rajane ngongkon apa ae manut. Begitu atine ngomong melengak kanan, melengak kanan ya. Begitu atine ngongkon melengak ngiri, melengak ngiri. Nek rajane ngamukan, tangane iso ngaplokan ya. Ngono. Tapi nek rajane tenang, dikongkon apa manut. Dikongkon apa manut karo rajane. Ngendikane Kanjeng Nabi iku nek atine khusyuk, fisiknya mesti khusyuk. Ngendikane Kanjeng Nabi. Berarti ora iso ana wong ngomong aku iki jane khusyuk walaupun aku iku jelalatan. Iku rajane mbah raja apa iku. Nek rajane apik ya mesti liyan, ngongkone ya ngongkon sing apik-apik gitu. Karena itu rajanya nang kono. Gitu. Ya, kalau begitu ininya harus sehat ya, harus sehat ya. Makanya harus sehat. Kenapa? Ya biar rajanya itu kalau perintah apa-apa itu gampang. Nek sikile ora sehat, dijak mlaku salat ora kena. Ya. Mulutnya kalau tidak sehat, atine ngongkon maca Quran ora. Nah. Berarti fisik itu juga perlu. Oh iya, fisik itu juga perlu. Perlu disehatkan, perlu disehatkan, perlu dikasih makan, perlu dikasih makan. Karena dia itu juga penting sekali. Telinganya disehatkan, iya. Tangannya disehatkan, iya tangannya disehatkan. Biar kalau rajanya ngomong ngetik yang baik-baik, tangannya siap untuk bekerja. Kalau disuruh baca, matanya harus sehat. Ayo baca, matanya baca. Ya,
Jadi penting anggota tubuh ya, penting sekali. Diniati sebagai tentaranya apa? Raja. Tapi rajanya harus diperbaiki dulu. Dikarantina rajanya ya, biar tidak perintah yang macam-macam. Itu rajanya ini. Wa ma'rifatullahi utawi ma'rifatullah. Iku nek atine kancanane malaikat. Atine kok makrifat Gusti Allah. Oh, tangane dikon makrifat, kupinge dikon makrifat, mripate dikon makrifat. Tapi nek atine ora makrifat, oh, insyaallah gak karu-karuan. Dia bisa menjadi malaikat tapi juga bisa menjadi hewan, bahkan lebih kejam daripada hewan. Kejam, insyaallah bisa kejam dia itu. Harus dididik dengan baik rajanya ini. Wa ma'rifatullahi wa musyahadatu jamalil hadrah. Utawi ngawruhi Gusti Allah wa musyahadatu jamalil hadrah. Lan menyaksikan keindahannya al-hadrah, keharibaan Tuhan. Iku sifatuhu bira-bira sifate al-qalbu. Hati kita itu, sifatnya itu adalah berteman dengan al-hadrah al-ilahiyah, berada di sana. Ma'rifatullah. Itu tugasnya hati. Nanti kalau hatinya udah ke sana, seluruh fisik ikut ke sana. Tapi kalau hatinya enggak ke sana, seluruh fisik juga tidak ke sana. Ngawur. Nek ora anu iku ati ku ya. Nek wis kadung adoh teko al-hadrah al-ilahiyah ngawure ora karuan. Minyak dadi larang gara-gara atine enggak dekat dengan al-hadrah al-ilahiyah. Ngawure ora karuan. Mempermainkan kesusahan orang banyak ya. Wong dikon antri kaya ngono. Sing gawe iku mesti hati sing ora beres-beres. Ya kan? Ya mbok kancanan sapa iku? Gak tahu sekolah atine. Wa taklifu utawi sing ditaklif iku alaihi, iku ing ngatasé al-malik. Rajamu sing ditaklif kita ini yang sing dikongkon salat iku sapa sikile ora ndak. Sing dikongkon salat iku ya rajane iku. Ora sikile ja. Sikil iki wong gak duwe sikil nek atine isih tetep dikon salat ya kan. Ora duwe kuping atine isih ana dikongkon salat. Pokoke anggere atine isih ana isih dikongkon salat. Tapi nek atine duwe tentara sikil kongkon ngadeg ya kan. Sikile wis gak kena nggo ngadeg. Ya golek liyane pokoke kongkon salat. Karena pusat taklif itu bukan di kaki, bukan di tangan, tapi di hati. Ya itu hakikat kita itu ya itu. Bukan yang ini. Ini tentara, semuanya adalah apa? Tentara. Ana innallaha yanzuru ila qulubikum wa la yanzuru ila suwarikum. Sing didelok iku jerone iku, gak ora tangane, ora sikile, ora ikine, ora. Itu semuanya adalah tentara. Wal khitabu utawi khitabikum ma'ahu sertani al-qalbu walahu lan iku kudu al-qalbu ats-tsawabu utawi ganjaran wa alaihi lan iku ing nasi al-qalbu al-iqabu utawi siksa was-sa'adatu utawi kebahagiaan wasyaqa'u lan asyaqa cilaka iku talhaqanihi iku nyusul apa sa'adah wasyaqa ing mengkono al-qalbu. Dia yang bahagia. Ora ono kakiku bahagia. Nggak ada ya. Bahagia ya. Hatiku apa? Bahagia. Waruhu al-hayawani utawi ruh ingkang bangsa hewan.
keinginan makan, keinginan apa, keinginan makan, apa, keinginan pokoknya roh al-hayawani iku taba'uhu, pengikutnya al-qalbu. Wa ma'ahu lan sertane al-qalbu, seharusnya pengikutnya. Tapi kalau hatinya enggak dididik, dikuasai oleh ar-ruh apa? Al-hayawani. Tentarane menguasai raja, bukan rajanya yang mengontrol tentaranya, tetapi tentaranya yang menguasai rajanya. Bahaya. Wa ma'rifatu haqiqatihi utawi ngawerwi haqiqati al-qalbu tadi. Wa ma'rifatu sifatihi mengetahui sifat-sifat al-qalbu iku miftahu ma'rifatillahi, iku kunci mengetahui Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci mengetahui Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya di situ. Ma'rifat. Ma'rifat itu ada ilmu, ada apa? Ma'rifat ya. Ilmu itu teori, ma'rifat itu merasakan ya. Kira-kira gambarannya kayak ngono. Kita tahu bahwa garam itu rasanya apa? Asin, itu namanya ilmu ya. Tapi mbok rasakno iku jenenge napa? Ma'rifat. Itu namanya ma'rifat. Kita tahu melalui pelajaran ilmu tauhid bahwa alam ini diciptakan oleh Gusti Allah. Itu namanya kita ilmu. Ya. Tapi kita merasakan sentuhan Tuhan. Aku iki kenapa ya ngono. Angger dijak apa ngono kok gak seneng. Tapi nek dijak ngene kok dadi seneng, bahagia. Nah, itu mulai merasakan sentuhan-sentuhan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kalau dilatih itu ma'rifatnya luar biasa. Maka wali-wali itu bukan al-alim, tapi al-arif billah. Tidak hanya teori tentang ketuhanan, tetapi merasakan tentang apa? Ketuhanan. Namanya al-arif. Dan itu butuh proses, susah. Nah, itu bisa namanya kimia'u apa? As-sa'adah ya. Kimia usahadah, proses menuju kepada kebahagiaan, dimasukkan kepada pabrik hatinya itu. Fa'alaika mongko netepi sira bil mujahadati kelawan mujahadah. Satu-satunya cara agar ma'rifat itu adalah al mujahadah. Mujahadah. Hatta ta'rifa sehingga ngerti sapa sira hu ing Gusti Allah. Atau hu ing mengkono an-nafsu juga bisa ya. Hatta ta'rifa sehingga ngerti sapa sira hu ing mengkono ya Gusti Allah, benar ya, sehingga kamu tahu ma'rifat kepada Gusti Allah. Lianahu krana sadha mengne mengkono al-qalbu iku jauharun, iku jauhar azizun ingkang mahal, ingkang aziz, azizun alaihi ma'anitum, sesuatu yang bagi kita itu indah, bagi kita itu tidak ada duanya, namanya aziz ya, ya mahal itulah. Barang antik kita min jinsi jauharil malaikati, sangka jenese jauharnya malaikat ya, anggaplah itu logam gitu ya, kalau dalam bahasa kimia itu logam, tapi ini kan logam yang lain, ini nggak tahu logam apa ini namanya, ya jauhar namanya kalau dalam bahasa Arab, namanya jauhar.
itu logam, sejenis logamnya malaikat. Wa aslu ma'dinihi utawi asal tambange iki jauhar iku minal hadrah al-ilahiyah, dari keharibaan Tuhan. Min ruhi, diidhofahkan kepada Gusti Allah. Ya, tapi tetap namanya makhluk ya, jangan salah. Karena ada orang yang salah, itu bukan makhluk katanya, makhluk. Enggak ada yang nanti terjadi ada Tuhan banyak nanti ya. Min dzalikal makani sangka mengkono-ngono panggonan jaa teka apa alqalbu. Wa ila dzalikal makani lan marang mengkono-mengkono panggonan yaudu kembali apa alqalbu. Dan dari situ dan ke situ. Kembali ke situ nanti. Kita mengantarkan hati-hati kita biar bisa kembali dengan selamat kepada tempatnya. Amin ya rabbal alamin. Amma su'aluka ana penutai takon sira ma iku apa haqiqatul qalbi faslun. Amma su'aluka ana penutai takon sira ma iku apa haqiqatul qalbi utawi haqiqate ati. Falam yaji mongko ora teka fi syariati ing dalam syariat apa aktsaru apa sing luwih akeh min qaulillahi sangga pengendikane Allah taala wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, yaitu tidak lebih dari itu. Wa yas'alunaka lan takon nang akeh ka ing sira Muhammad 'anir ruhi sangka ruh, qul sampeno Muhammad ar-ruhu utawi ruh iku min amri rabbi, sangka urusane pangeran ingsun. Aku dhewe ya ora ngerti. Dan saya tidak diperintahkan untuk mengerti, gak usah takon. Roh iku kaya piye, hakikate piye mbok. Tapi kita hanya tahu sifat-sifatnya, ininya ya, yang membuat kita marah, yang membuat kita seneng, yang membuat kita pokoknya itu namanya roh. Itu. Lianna ruha karena saat temani ar-ruh iku min jumlatil qudrati al-ilahiyah, termasuk golongane kekuasaan Tuhan. Wa huwa tawi ar-ruh iku min alamil amri, sangka alamul amr. Qala ngendika sapa Allah azza wa jalla, ala iling-iling lahu iku kedue Gusti Allah al-khalqu tawi penciptaan wal amru lan urusan. Allah miliki al-khalqu dan amr ya. Dalam satu penafsiran al-khalqu itu yang kita bisa mengotak-atiknya. Matahari itu al-khalqu, sehingga kita bisa mengukurnya. Panasnya seberapa, besarnya seberapa, energinya seperti apa, jauhnya dari bumi seperti apa. Bumi itu juga bagian dari al-khalqu, karena ya itu bisa dipelajari. Fisik kita ini bagian dari apa? Al-khalqu. Khalaqa al-mudghah, khalaqa ini itu. Makanya yang seperti ini itu bagian dari al-khalqu. Nah, Allah selain al-khalqu itu juga punya namanya al-amru. Al-amru itu enggak bisa dipelajari. Penciptaannya melalui proses kun fayakun. Idza arada syai'an an yaqu innama amruhu. Amr ya, innama apa? Amruhu. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kita tidak diperintahkan untuk tahu dan kita memang tidak mampu untuk mengetahuinya. Karena itu al-amru. Dan roh itu tidak bagian dari al-khalqu tetapi bagian dari al-amru yang penciptaannya murni melalui kun fayakun. Jadi jangan tanya tentang ruhnya. Tapi kalau kamu tanya tentang mata kita, ya itu karena itu khalqu ya. Rambut kita, kenapa ya rambut itu kok bisa dipotong, bisa tumbuh lagi ya, terus lama-lama kok bisa memutih ya, lama-lama botak apa itu bisa diproses, pelajari bisa ya.
Tapi kalau ruh kita itu susah. Al-Quran hanya menyebut yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Fal insanu mengkau tawi insan iku min alamil khalqi, termasuk alamul khalqi min janibin, di satu sisi, karena ada fisiknya. Secara fisik manusia itu min alami apa? Al khalqi. Wa min alamil amri min janibin, dan manusia itu termasuk alamul amri min janibin, karena manusia itu juga ada rohnya. Itu fa kullu syai'in mongko tawi saben-saben suwiji ya juzu ingkang wenang alaihi ngatasé apa al masahatu apa masahah, ada jarak, wal miqdaru bisa diukur, wal kaifiyatu dan bisa diteorikan carane piye kok iso ngene piye. Fahuwa mongko tawi iku min alamil khalqi, jenenge alamul khalqi, karena kita bisa mengukurnya ya. Walaisa lan ora ana iku lil qalbi kedue ati apa masahatun apa masahah. Ada jaraknya? Enggak ada. Roh itu enggak ada jaraknya. Sepiro gedene, mbok ya sepiro ya gedhe ora ngerti ya. Angil. Wala miqdarun, lan ora miqdar ya tadi itu ya. Enggak ada miqdarnya, kadarnya seberapa. Cara ditimbang ngono kira-kira pirang on. Di meteri ya. Walihadalan Qur'an iki layak baluran rimo per al-qismata ing dibagi. Kalau badan kita kan bisa dibagi. Kalau roh menurut ini enggak bisa dibagi gitu ya. Terus dicopot siji, cekel terus ditokno sithik. Terus sing sithik cekel dhewe. Oh, kecekel separuh dah ruhe ngono. Enggak bisa ya. Walau qabila lamun rimo apa ruh al-qismata ing dibagi lakana yaktina ana apa roh iku min alamil khalqi, termasuk alamul khalqi. Wa kana lan ana apa al-qalbu min janibil jahli, sangka sisi bodho iku jahilan iku bodho. Wa min janibil ilmi lan sangka sisi ngaweruhi iku aliman iku ngalim. Tapi kan tidak bisa, karena tidak bisa dibagi. Nanti kalau dibagi sing mbok cekel iku roh bodho, sing urung kecekel roh apa? Pinter ya gak iso kaya ngono ya. Roh itu ya satu. Enggak kayak badan kita ya. Iso diarani jempol, iso diarani apa? Jentik ngono ya. Anu jempolnya kepotong. Tapi enggak iso roh kok kepotong barang gitu ya. Makanya mungkin ya karena itu ya, kalau fisik kita itu kalau masih ada ruhnya itu menyatu. Sing dijewer kuping ngono ya sikile ya mesti krasa napa? Lara ora ono, terus dijewer kuping sikile terus nyukurno rasakno kowe kuping. Kayak ya mesti sikile ya melu mangkal ya kan? Itu karena mungkin kemasukan apa? Ruh ya, jadi masih menyatu. Itu. Ora ono terus sing turu sikil tok, sikile turu tangane ora turu, ya ora ono ya. Karena ya mungkin kemasukan apa? Roh itu. Ya itu sifat roh itu menyatu mungkin ya. Enggak bisa dibagi-bagi, itu mungkin enggak bisa gitu. Wa kullu syai'in utai saben-saben suci yakune ingkang ana fihi ku ing dalam kullu syai' apa ilmun ilmu wa jalun jalun fa huwa mangqatu kullu syai'iku muhalun iku muhal. Tidak ada sesuatu disifati bodoh lan pinter. Nek pinter ya pinter, nek bodoh ya napa? Bodoh. Ya tidak bisa. Ya itu. Berbeda dengan alam fisik ya. Alam fisik bisa seperti itu, dibagi-bagi. Kalau dipotong ini sudah mati, yang ini masih apa? Hidup. Tidak ada ruh dipotong itu guys. Ya itu. Wa fi ma'nanan ing dalam makna akhara ingkang meneh huwa uta mengkono al-qalbu iku min alamil amri, sangka alamul amri.
Li'anna alamil amri karena sak temene alamul amri iku ibaratun iku ibarat tetembungan ungkapan an syai'in tentang sesuatu minal asya'i sangka pira-pira suwi-wiji layakune ingkang ora ana iku lil masahati kedue masahah wa taqdiri lan takdir jarak ukuran apa tarikun dalan ilahi marang mengkono syai'un minal asya. Wa qad dzanna lan teman-teman nyono sapa ba'dhum sebagian wong ana ruha ing sak temene roh iku qadimun iku qadim. Fa ghalatu mongko salah sapa iki ba'dhum. Karena kalau qadim itu bagian sangka Tuhan, ya kan? Tuhan tidak terbagi. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tidak bisa ya. Dan teori yang mengatakan itu adalah qadim itu bisa berbahaya. Nanti ada hulul, ada ini ya. Yang manusia yang rohnya sudah bersih bisa menjadi Tuhan. Nah, itu ya. Nggak bisa ya. Kita tahu yang Tuhan bagaimanapun Tuhan, manusia bagaimanapun manusia. Tidak bisa, ada batas yang jelas. Wa qala lan ngendika sapa qaumun saqum innahu sa'tamani roh iku aradun iku arad. Itu juga salah. Fa ghalatu mengko salah sapa iki kaum arad. Arad itu sesuatu yang menempel kepada jisim. Itu namanya apa? Arad. Arad. Arad itu ada ya, tapi adanya karena ada jisim gerak, itu namanya apa? Arad. Kalau ada jisim pasti ada geraknya, ada diamnya, ya itu namanya apa? Arad. Gerak tanpa ada fisiknya bisa enggak? Coba pegang geraknya, nggak bisa ya. Ya itu nggak bisa ya, itu namanya apa? Arad. Ya sesuatu yang menempel kepada jisim itu namanya arad. Al-a'rad al-bashariyah. Faghalatu mongko salah sebagai kaum kalau menyebut roh itu adalah aurat. Li'anal aurat dzakrono saat temene aurat iku layakumu tidak bisa berdiri apa aurat bi nafsihi kelawan awak dhewe ne aurat. Aurat itu tidak bisa berdiri sendiri. Itu enggak bisa berdiri sendiri. Seperti tadi itu loh, diam. Diam itu namanya apa? Aurat. Gerak itu namanya arad. Bisa enggak arad itu gerak itu berdiri sendiri? Ya enggak bisa ya. Itu namanya arad. Enggak bisa. Dia harus menempel di mana gitu. Menempel di kaki, menempel di apa itu. Nah, kalau roh itu disebut arad, berarti ketika manusia mati arad itu hilang, ya. Kemana itu? Enggak, padahal itu tidak hilang. Dan itu yang harus mempertanggungjawabkan keseluruhannya. Dia keluar dari tubuh. Kalau namanya arad, itu enggak bisa keluar. Wa yakunu lan ono apa mengkono arad iku tabi'an iku tabi' li ghairi marang liyane mengkono arad. Arad itu adalah mengikuti jisim. Padahal roh itu bukan mengikuti jisim, bahkan dia adalah rajanya jisim, bukan mengikuti jisim. Farruhu mangkau terroh wa yaraiku aslu ibni Adam. Asalnya ibnu Adam. Wa qala bu ibni Adam utawi fisiknya ibnu Adam iku tabaun iku anut lahu marang mengkono ar-ruh.
Arad itu mengikuti jisim, padahal ruh itu bukan mengikuti jisim, bahkan jisim mengikuti ruh. Makanya nggak bisa disebut arad. Fa kaifa mengko hale kaya apa yakunu ana apa alqalbu iku aradun iku arad. Wa qala lan ngucap sapa kaum innahu sak temene mengkono arad iku jismun iku jisim fa ghalatu mengko salah sapa wong. Li anal jisma karena sak temene jisim iku yakbalun rima apa jisim alqismata ing dibagi. Jisim itu bisa dibagi. Farruhu mengko utawi ruh alladzi kang lai samainahu kang ngarani sapa ing kita hu ing mengkono arrodi qalban ing ati. Wa huwa utawi mengkono alqalbi iku mahallu ma'rifatillah panggonan mengetahui Gusti Allah Ta'ala. Laisa iku ora ana apa roh iku bijismin kelawan jisim wala aradin lan ora arad bal huwa bal utawi roh iku min jinsil malaikati sangka jenise malaikat, jenisnya malaikat. Nah, terus roh itu apa? Kalau bukan arad enggak, jisim enggak. Terus apa lagi tadi? Bagian dari Tuhan juga enggak. Terus apa? Ya udah jangan tanya ya. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma'rifatur ruh utawi ngawati ruh iku sabatun angel jidan lawan banget. Li'anna ukrana saat menika kelakuan iku lam yarid ora datang fidine ing dalam agama apa tariqa napa dalan ila ma'rifati marang ngawruhi mengkono roh. Karena agama sendiri enggak membicarakan, tidak memberi ruang apapun untuk mengetahui ruh, bahkan menutup sama sekali. Kulir ruhu min amri rabbi. Lianau karena saat temenilah hajat kelakuan iku lah hajata ora ana kebutuhan iku mujud fidine ing dalam agama ila ma'rifatihi marang ngawruhi roh. Enggak ada kebutuhan, karena itu kita tidak diperintahkan untuk mengetahui. Wis ora memang, ora dikongkon golek. Ya wis gak usah dicari apa itu wong, memang tidak diperintahkan. Kita hanya tahu disuruh apa. Tidak disuruh untuk mengetahui dia itu apa, tetapi kita hanya disuruh untuk mengetahui dia harus diapakan. Hakikatnya apa itu kita tidak tahu, tapi kita diperintahkan yang kita punya ini itu harusnya seperti apa. Dikon ngopeni. Li'anna dina krana sak temene agama huwa yu'addiniku al-mujahadatu iku mujahadah. Agama yang dibawa oleh para nabi itu hanya memerintahkan untuk mujahadah. Agar ruh itu menjadi baik, tidak menjadi ammaratun bisu, tetapi menjadi Tuhan nafsu al-mutmainnah, tanpa kita diperintahkan untuk mengetahui sejatinya apa. Dan kita memang tidak punya alat apapun untuk mengetahuinya. Kita hanya diperintahkan untuk melakukan mujahadah biar tidak menjadi an-nafsu al-ammarah, tetapi menjadi an-nafsu al-mutmainnah. Itu aja. Prosesnya seperti apa ini? Ad-dinu huwa apa? Al-mujahadah. Sing tenanan oleh ngopeni. Wal ma'rifatu utawi ma'rifat iku alamatul hidayati, alamat mendapatkan hidayah. Semakin ma'rifatnya tinggi, berarti hidayahnya juga semakin tinggi. Alamatnya itu adalah ma'rifat. Gitu. Kama qala kaya uliya ngendika sapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum
subulana. Utawi wong akeh jihadu ingkang jihad tenanan mujahadah sapa alladzina fina ing dalam ingsun Allah Subhanahu wa taala. Iku lanahdiyannahum yakti bakal nuduh temen sapa ingsun hum ing alladzina subulana ing dalan kita. Akan saya tunjukkan jalan kepada kami. Wa man utai sabane wong iku lam yajtahid ora tenanan ora gelem mujahadah sapa man haqqa ijtihadihi dengan sepenuh istihati mengkono man sepenuh mujahadahnya lam yajuz mengko ora wenang apa an yutahaddatsa dijak ngomong sama ma'ahu serta man fi ma'rifati haqiqatir ruhi ing dalam ngaweruhi haqiqatir ruh. Kalau dia tidak mau melakukan praktek, dia enggak perlu diajak bicara tentang ma'rifatnya, mengetahui hakikatul ruh. Hakikatul ruh itu apa? Ayo kene melu. Tak jak mlaku-mlaku kok ngerti aku. Pengen ngerti tapi gak usah mlaku-mlaku wes lereni ya Kang, lereni. Kalau kamu kepengin tahu kene tak jak mlaku-mlaku. Rasane jangan asem kene incip-incip. Aku pengen ngerti tapi gak usah incip-incip. Nah, gak perlu ngerti ya, gak perlu apa? Gak perlu diajak ngomong tentang ma'rifatu haqiqati ar-ruh. Nek kepengen ngerti, ayo kene melu aku mujahadah. Wa awwalu usul mujahadati utawi kawitane dasar mujahadah. Sebelum kita melakukan mujahadah, dasar-dasarnya harus kita ketahui dulu. Utawi kawitane dasar mujahadah. Ya, kalau jihad itu perang melawan fisik. Ya. Kalau melawan diri kita namanya apa? Mujahadah. Al-jihadul akbar. Memerangi diri sendiri, membersihkan dalam rangka menguasai itu ya, menguasai diri. Iku antarifa arep yen to ngaweruhi sira askarul qalbi ing tentarane ati. Li'anal insana krana sak temen menungso iku idalam ya'rif nalikane ora ngerti al insan al askara ing tentara lam yasihha mongko ora sah lahu kedue al insan apa al jihad apa jihad. Kalau kita mau perang kita harus mengukur kita tentaranya siapa saja. Kalau kita belum tahu tentaranya siapa saja, jangan perang dulu. Apa perang nganggo apa wong gak duwe tentara. Tentaranya harus dikuasai dulu. Siapa ini tentaranya? I'lam ngerti sapa sira? Faslun. I'lam ngerti sapa sira? Ana nafsa ing sak temene nafsu awake dhewe, bukan nafsu tapi an-nafs, awa-awaan, nafsu sak temen awakan diri kita yang terdiri dari fisik dan non fisik. Iku markabul qalbi, iku kendaraane ati. Kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita itu adalah kendaraannya. Itu semuanya adalah kendaraan hati. Dalam bahasa lain juga mungkin itu adalah tentaranya ya. Walil qalbi lan iku kedue ati asakiru utawi pira-pira tentara. Ya, tentara. Tentara yang terkenal ini adalah tentaranya hati ini ya. Kepala ini ada tentaranya berapa ini? Telinga ya, tentaranya itu kan itu ya, telinga, terus apa, hidung ya, terus mulut, itu tentaranya itu yang ada di kepala. Nanti 1, 2, 3, itu tentaranya. Nah diperintah kon ngomong apik, ya kan, kalau disuruh mencium yang baik-baik, mendengarkan yang baik-baik, terus ke bawah ada tangan, itu juga tentaranya apa? Hati. Ke bawah lagi ada kaki, itu juga tentaranya
Itu tentara penting ini. Ada lagi tentara, ada apa itu perut. Oh, perut itu kalau digunakan yang enggak, makan apa saja. Warung mana saja yang belum didatangi. Itu perutnya, kemudian kelamin. Itu juga bagian dari tentara. Kalau digunakan dengan sebaik-baiknya menjadi ibadah. Makan menjadi ibadah, nikah menjadi apa? Ibadah, menjadi keluarga yang sakinah, melahirkan anak-anak yang baik. Amin ya rabbal. Itu kalau digunakan sebaik-baiknya. Kalau tidak digunakan sebaik-baiknya, Masya Allah, bapak nikah dengan anak ora jelas kabeh, ya kan? Itu kalau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya bisa menjadi dosa besar. Tapi semuanya ini kalau digunakan dengan baik, ya. Jadi ada 7 hal penting yang menjadi tentaranya hati kita itu. Di kepala kita ada apa? Hidung, ada mata, ada telinga, ada mulut, ya. Ada mulut, ya, tentara semuanya ini. Ada tangan, ada apa? Kaki, ada perut, ada apa? Alat kelamin. Tentara. Digunakan dengan sebaik-baiknya, maka sangat-sangat positif, ya. Itu tentaranya. Dan itu yang buat perang semuanya. Mari kita perang. Nah, gitu. Mujahadah, diperangi semuanya. Walil qalbi iku asakiru tai bira-bira tentara. Kama qala ta'ala kaya ngendika sapa Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Lan orang ngerti ing bira-bira tentarane pangeran sira sapa illahu kecuali Gusti Allah. Wal qalbu tawi al qalbi iku makhluqun. Iku diciptakan li amalil akhirati krana ngamal akhirat, tolaban krana golek li sa'adatihi marang sa'adatu al qalbi. Wa sa'adatuhu tawi kegembiraan al-qalbi iku ma'rifatu rabbih, mengetahui Tuhannya al-qalbu azza wa jalla. Wa ma'rifatu rabbih utawi ngaweruhi pangerane al-qalbi iku tahsulu hasil apa ma'rifatur rabb lahu kedue al-qalbu min sunillahi, sangka ciptaane Gusti Allah. Diangen-angen. Dari mana al-qalbu tahu tentang Tuhannya? Nek qalbune gelem angen-angen ciptaane Gusti Allah. Angger angen-angen diciptaane Gusti Allah, nanti akan tahu Tuhannya. Ya, tapi itu dimensi, namanya dimensi ilmu. Angen-angen tentang matahari, maka akan melahirkan pengetahuan tentang Tuhan. Tapi Tuhan sebagai ilmu, ya. Belum Tuhan sebagai rasa. Baru ilmu, belum ma'rifat, ya. Angen-angen, ya, kalau naik apa, ya, kapal, delok lautan, Masya Allah, ngisor iwak gawa digede wakeh, melahirkan ini, ya, ilmu pengetahuan tentang apa? Tuhan. Wa huwa tawi al-qalbu iku min jumlati alamihi, termasuk jumlah ngalami Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ciptaan Allah itu, bukan hanya yang di luar-luar hati, bahkan hati itu sendiri itu adalah ciptaan Gusti Allah. Diangen-angen, ya akan sampai kepada pengetahuan tentang Tuhan, tentang Gusti Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, melihat afaq dan melihat diri. Wala tahsululan ora hasil lahu kedue mengkono alqalbu apa ma'rifatu ajaibil alami, ngaweruhi keindahan-keindahane atau nggawokno alam, penuh dengan keajaiban alam raya ini. Caranya mengetahui dengan apa? Ini dia tidak bisa mengetahui illa min tariqil hawasi, kecuali sangka al-hawas, indra. Informasi yang dibutuhkan oleh hati
itu datangnya dari indera, dari mata turun ke hati, ya kan? Dari telinga turun ke hati, dari penciuman ke hati, dari rasa turun ke hati, semuanya itu. Kalau hatinya enggak ada, tangannya juga enggak ngerasain apa-apa kok. Wong rajanya kalau enggak ada, ya kan? Rajanya enggak ada, tangan itu ditempel-tempel ya kalau sing ngrasa. Meripat, kalau hatinya sudah enggak ada, dipelek-lekno ya ora, ya. Yang mati, melek ya, iku ngawasi to ora. Lah ya ngawasi apa wong sing atine wis ora ana. Wal hawasu tawi hawas indra ya iku minal qalbi sangka ati. Nek atine ora ana itu enggak fungsi apa-apa. Wong iku alat tentara. Diparakno rono nek ora ana sing marakno ya enggak. Kalau mata itu sudah tidak lagi punya koneksi dengan hati, dia enggak bisa melihat. Jadi ada kalanya matanya yang rusak, ada kalanya hubungan mata dengan hati yang rusak. Jadi ada itu kornea itu yang masih sehat, tapi kabel yang menyambungkan ke hati itu putus, ya enggak bisa ngelihat. Ya kan? Kaki itu ada yang sehat, tapi kalau sambungannya ke hati itu enggak connect, ya itu juga enggak bisa jalan. Ya itu. Jadi al hawasu minal qalbi. Panca indera itu dari hati. Wal qalabu tawi qalab, badan iku markabu kendaraane ati. Wal ma'rifatu tawi ma'rifat, mengetahui Gusti Allah iku saiduhu, yang dicari atau yang diburu oleh hati. Hati kita itu mencari apa sih? Mencari ma'rifatullah. Nah, kita mujahadah tenanan supaya tentara-tentara ini membantu hati agar bisa ma'rifatullah. Wal hawasu tawi hawas indra iku syabakatuh iku jaringe mengkono al-qalbu. Kalau mau memburu itu butuh dijaring. Nah, cara jaring pakai apa? Pakai indra. Makanya indranya harus sehat ya. Kita usahakan agar indranya apa? Sehat agar dapat membantu hati di dalam ma'rifat. Angen-angen menjadikan makrifat, ya kan? Melihat bisa melahirkan makrifat, mendengar bisa melahirkan makrifat, ya semuanya bisa melahirkan makrifat kalau digunakan dengan sebaik-baiknya. Perut kita digunakan sebaik-baiknya juga mendorong untuk makrifat. Karena begitu hati itu, ruh itu nempel ke tubuh, itu tubuhnya kalau enggak sehat, itu ya ruhnya juga enggak sehat ya. 2 hari enggak tidur, ya sudah enggak bisa apa-apa, karena enggak sehat lagi fisiknya ya. Wal qalabu tawi qalab layakumu, qalab badan, tempat di mana roh itu bersemayam. Iku layakumu ora bisa jumeneng apa qalab illa bitoami, kecuali kelawan makan. Kendaraan yang digunakan untuk hati kita itu, badan kita itu tidak bisa menopang roh kalau tidak ada makanannya. Makanya ya harus makan, iya harus makan. Kalau makan diniati, biar kendaraannya sehat, bisa digunakan sebaik-baiknya oleh hati kita. Wasyarabi lan ngombe, berarti penting ngombe, penting. Makan penting, penting ya. Hati kita sudah memerintahkan untuk membaca Al-Quran, tapi nek kurang ngombe, ya nek darusan ana jejere ana ngombene ya kan. Pilih-pilih ya kan. Ngombe apa iki sing iso ndadekno semangat apa? Membaca. Gitu.
Wal hararati dan panas, war rutubati dan rutubah. Ya nggak tahu ini ilmu-ilmu tentang fisik ya. Butuh panas. Badan kita ini butuh panas, juga butuh cairan ya. Butuh apa? Ar-rutubah, kentean cairan. Apa tadi ini? Dehidrasi apa? Apa? Dehidrasi. Ya. Ya, kalau tidak ada panasnya juga sama ya, harus ada energinya biar terjadi pemanasan di dalam tubuh, dijaga semuanya. Wa huwa utawi mengkono al-qalab iku dhaifun iku lemah ala khotorin ing atase mengkhawatirkan, khawatir dia itu mengkhawatirkan, lemah karena itu khawatir. Minal ju'i krana are lesu wal atosi lan ngelak fil batini ing dalam jeruni. Di dalam tubuh kita itu secara batin itu nek ngelak itu juga bisa mengakibatkan kematian. Nek lesu juga bisa mengakibatkan apa? Kematian. Maka harus dijaga, harus diisi dengan sebaik-baiknya ya. Jangan kebanyakan, jangan kekurangan, yang pas biar bisa menopang dengan sebaik-baiknya. Diniati itu semuanya. Ini adalah tentaranya apa ini? Hati ya. Hati bisa baik kalau membaca Al-Quran. Caranya membaca Al-Quran. Nah, tentaranya itu. Tentaranya membaca Quran ya mata, terus apa lagi? Mulut, tangan ya kan, yang bisa bolak-balik kertas kan tangan ya. Makanya itu harus sehat, ini tentaranya gitu. Apa namanya, mansyuru al-wilayah, apa itu mansyuru al-wilayah itu adalah zikir. Zikir itu salah satu fungsi apa namanya, organ pentingnya adalah mulut. Nah gitu ya, maka mulut juga harus dijalankan dengan sebaik-baiknya ya. Wa huwa dha'ifun ala khatarin minal ju'i wal atos. Tubuh kita itu mengkhawatirkan, bisa-bisa rusak karena lapar dan karena apa? Dahaga, karena haus. Fil batini ing dalam batin jeruni. Wa ala khatarin dan ing atase bahaya minal ma'i sangka banyu, wan nari lan api. Walaupun butuh panas dan butuh apa namanya? Cairan, tapi juga mengkhawatirkan secara fisik, secara zahir, fidzahiri dalam zahir. Nek kakan banyu kelep, ditempelno nenggone api kobong, mengkhawatirkan, dijaga. Ya, biar bisa ketika kita latihan melatih hati ini kan butuh waktu ya. Hati ini kan butuh 2 tahun, 3 tahun, bahkan butuh bertahun-tahun dan butuh prima di dalam kontemplasi. Dan yang menopang semuanya itu adalah apa? Fisik. Makanya fisiknya harus apa? Baik, dijaga. Itu. Wa huwa utai mengkono al-qalab iku muqabilun iku ngadepi adaan ing pira-pira musuh kafiratan ingkang akeh. Dan fisik kita itu musuhnya banyak sekali. Ono virus corona itu juga yang dihadapi oleh apa? Fisik kita ya. Digai es kakean pilek ya. Ya kan? Butuh istirahat, kakean istirahat. Ya lesu kabeh ngene-ngene ya kakean turu ya ngene, kurang turu ya ngene. Wah akeh musuhe pokoke ya. Melaku-melaku nenggone hutan ketemu karo macan ya, sepeda motor banter-banter ya medeni, alon-alon ya kadang-kadang iku supire ngawur, pokoknya akeh musuhe. Dan kapan-kapan kendaraan itu bisa hilang dan kita tidak tahu kapan kendaraan itu tiba-tiba hilang. Perjalanan belum sampai, nek perlu malah menggok-menggok,
karepe mara ngetan malah ngulan, pas ngulan malah kendaraane wis ora ana. Rohnya menyesal setengah mati. Gitu ya. Dan itu musuhnya banyak itu. Padahal roh itu bisa bekerja kalau ditopang dengan apa ini? Fisik itu tadi. Ini kata Al-Imam apa? Al-Ghazali. Dan ini dijaga gitu, biar bisa berjalan dengan baik. Gitu. Wa tahtaju lan butuh sapa sira an ta'rifa ing arep ento ngerti sapa sira al-askaraini ing dua tentara. Gitu ya, wallahu a'lam bissawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.